akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar Microsoft Excel 2019. Dasar-dasar Microsoft Excel 2019 yaitu Microsoft Excel merupakan sebuah program spreadsheet yang bisa dipakai untuk melakukan pengelolaan terhadap berbagai jenis data. Langkah kerja Microsoft Excel yaitu klik 2 kali ikon Excel pada desktop komputer atau laptop. Kemudian klik Excel 2019, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian pilih blank workbook. Di dalam Excel terdapat beberapa bagian, yaitu ini title bar, yaitu sebuah fungsi yang menunjukkan nama program serta workbook yang sedang berjalan. B yaitu name box, sebuah informasi yang menginformasikan mengenai referensi alamat sel atau rank atau nama objek yang sedang aktif. Kemudian C yaitu ini formula bar, yaitu kotak informasi yang menampilkan nilai atau formula dalam sel aktif. Quick Access Toolbar yaitu berisi kontrol untuk menjalankan suatu fitur dengan lebih cepat dan lebih mudah. Ribbon Panel berisi berbagai macam kontrol yang digunakan untuk menjalankan fitur Excel. Ribbon Display Options yaitu fitur yang digunakan untuk mengatur tampilan ribbon. Tombol Ribbon Display Options terletak di bagian pojok kanan atas Excel. Cosplay the ribbon yaitu fitur yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kontrol dalam ribbon. Minimize yaitu fitur untuk memperkecil Windows workbook atau program Excel. Restore atau maximize yaitu fitur agar Windows workbook atau program Excel tidak ditampilkan dalam satu layar penuh dan akan berubah menjadi maximize setelah fitur restore. Close yaitu fitur untuk menutup atau keluar dari Excel. Sel aktif yaitu sel yang sedang dipilih sehingga dalam keadaan aktif. Kolom yaitu keterangan kolom yang bertuliskan A, B, C, dan seterusnya. Rows yaitu keterangan baris yang bertuliskan 1, 2, 3, dan seterusnya. Scroll bar yaitu scroll bar yang digunakan untuk menggeser worksheet. Tab worksheet yaitu menampilkan nama worksheet dalam sebuah workbook. Status bar yaitu menunjukkan status atau informasi dalam workbook. Control zoom yaitu fitur yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil penampilan zoom. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyimpan dokumen ini. Pilih file, kemudian save, lalu diganti nama, contohnya tugas, kemudian save. Setelah selesai setelah kita menyimpan, kita akan menutup file ini dengan mengeklik X bagian atas kanan bawah. Selesai. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengaplikasikan tombol pintas pada Microsoft Excel. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengaplikasikan tombol pintas pada Microsoft Excel. Program aplikasi Excel dilengkapi dengan tombol pintas yang akan aktif atau tampil dengan menekan tombol Alt atau CTRL, di mana kedua tombol CTRL dan Alt ini dapat kalian perhatikan di keyboard PC maupun laptop kalian masing-masing. Kedua tombol ini sangat berguna untuk kalian lakukan sebagai bahan tombol pintas atau shortcuts untuk mempermudah kalian dalam segala sesuatu. Terdapat ratusan tombol pintas, sebagian di antaranya yang sering digunakan dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut. Untuk membuka buku kerja baru atau buku lembaran baru, kalian dapat menggunakan rumus
yang akan saya jelaskan sebagai berikut, di mana kalian dapat menekan tombol CTRL dengan huruf O. Lalu, di sini akan menampilkan gambar seperti ini, di mana setelah menampilkan gambar seperti ini, lihat di sisi paling kiri. Di sisi paling kiri, di sini ada beberapa pilihan yang dapat berguna untuk kalian lakukan. Dan di mana untuk membuka lembaran kerja baru, kalian dapat mengklik simbol seperti ini atau tulisan baru atau new. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah menampilkan tampilan seperti ini, perhatikan di tombol atau tampilan ini. Lihat buku kerja kosong atau blank out. Klik, lalu muncul buku kerja baru. Setelah itu kalian dapat menggunakan lembar baru ini sebagai pekerjaan yang ingin kalian kerjakan. Nah, kalian perhatikan di atas di sini terdapat beberapa tab atau pilihan yang dapat berguna untuk kalian lakukan, seperti sisihkan tata halaman, rumus data, peninjauan, tampilan bantuan, atau home, insert, back layout, dan lain sebagainya. Untuk membuka beberapa tab ini, kalian juga dapat menggunakan rumus untuk mempercepat dan mempermudah kalian dalam pekerjaan atau pekerjaan kalian dengan cara klik atau masuk ke tata halaman atau untuk masuk ke sisihkan atau insert, kalian dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu kalian bisa tekan huruf, tekan Alt dan tombol N. Di sini kalian akan diarahkan ke sisihkan. Lalu kalian bisa tekan Alt dengan huruf P, di mana kalian akan diarahkan ke tata letak. Setelah itu, kalian juga bisa menekan huruf H untuk kalian diarahkan ke bentuk home. Bagaimana mestinya? Dan untuk kalian tulis atau segala seperti kalian tulis atau membuat kalian di tabel di sini atau di seperti itu. Seperti saya aplikasinya. Lalu kalian bisa menggunakan rumus seperti baku huruf tersebut untuk perjalanan seperti ini. Kalian menambahkan dengan klik tombol CTRL dan huruf B. Nah, di sini kalian dapat lihat bahwa tulisan ini sudah dikerjakan secara verbal. Untuk
kali Saya akan menjelaskan fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2019. Fungsi statistik yang memberikan manfaat bagi para penggunanya disediakan oleh Microsoft Excel. Statistik yang dimaksud merupakan proses pengumpulan, pengaturan, analisis, serta penyajian data. Beberapa rumus fungsi statistik. Yang pertama yaitu max. Contoh rumusnya yaitu sama dengan max, lalu kita blok data ini, tutup kurung, enter. Kemudian yang kedua yaitu min. Min ini untuk menentukan nilai terendah dari data. Contohnya sama dengan min, lalu kita blok yang ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya ada average. Average ini untuk menentukan nilai rata-rata pada data. Contoh rumusnya itu sama dengan average, lalu kita blok bagian ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya yaitu mode SNGL. Mode SNGL ini untuk menentukan nilai yang sering muncul dalam sekelompok data. Contohnya yaitu sama dengan mode SNGL, lalu kita blok jumlah, dalam kurung, enter. Selanjutnya sum. Sum itu untuk menentukan hasil jumlah data. Contohnya itu sama dengan sum, lalu kita blok yang ini, tutup kurung, enter. Selanjutnya ada median. Median ini untuk mencari nilai tengah. Contohnya itu sama dengan median, kita blok yang jumlah, tutup kurung, enter. Selanjutnya ada small. Small ini untuk mencari nilai tertentu dari terkecil hingga terbesar. Contohnya sama dengan small, kita blok bagian jumlah, titik koma, 1, dalam kurung, enter. Lalu ada large. Large ini untuk menentukan nilai tertentu dari terbesar hingga terkecil. Contohnya itu sama dengan large, kita blok yang ini,
titik koma 2 dalam kurung enter. Berikutnya ada count. Count ini untuk menghitung banyaknya data. Contohnya sama dengan count kita blok yang ini. Enter. Selanjutnya kita akan menghitung count if. Count if ini adalah untuk menghitung data, angka atau huruf. Contohnya sama dengan count if kita blok ini titik koma Farhan kurung enter. Selanjutnya kita akan menghitung nilai if. If ini untuk menentukan data dalam kondisi benar atau salah. Contohnya sama dengan if lebih besar 10.000, maka bonus ada tidak bonus. Enter. Merupakan fungsi yang ada dalam Excel yang digunakan untuk melakukan pencarian serta pengambilan data yang ada pada kolom tertentu pada tabel. Huruf V di fungsi lookup merupakan singkatan dari vertikal, di mana pencarian tersebut akan muncul pada kolom pertama tabel yang bergerak secara vertikal. Fungsi lookup merupakan bagian dari fungsi lookup bersama dengan lookup, index, serta match. Lookup juga memiliki fungsi untuk melakukan pencarian sebuah nilai, seperti lookup dan polu. Pada ranger atau tabel, lookup array, selanjutnya jika nilai tersebut sudah ditentukan, maka nilai akan dipanggil pada kolom lain dari tabel tersebut berdasarkan urutan kolom yang diinginkan seperti col, index, dan num. Sekarang kita contohin cara penulisan bentuk fungsi lookup. Misalnya kita nyari gaji pokok. Berarti sama dengan lookup. Terus sekarang kita pencet divisi yang MTK, titik koma, terus kita blok yang divisi sampai uang makan, terus FN effort, terus titik koma lagi 2 titik koma 0, terus tutup kurung, enter. Semuanya rumusnya sama. Supaya gampang kita tarik aja. Tada. Sekarang kita ketemu gaji pokoknya. Sekarang tunjangannya. Tunjangan itu sama dengan lookup, terus MTK, titik koma, divisi kita blok, terus kita ketik FN effort, titik koma, karena ini
kotaknya ada di 3, berarti kita ganti 3. Titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita lakuin hal yang sama seperti gaji pokok. Tarik. Oke, sekarang kita uang makan. Sama dengan lookup MTK, titik koma, VPC, Epeneport, titik koma. Sekarang dia kotaknya ada di nomor 4. Berarti kita ketik 4, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik. Tada, sekarang kita sudah ketemu semuanya. Tapi guys, ini nggak semua titik koma ya, sesuai sama laptop kalian, oke? Oke, thank you. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaplikasian fungsi dari VLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih? VLOOKUP adalah fungsi pada Excel untuk mencari dan mengambil data dari baris tertentu dalam tabel. Huruf H pada fungsi VLOOKUP adalah singkatan dari horizontal, di mana nilai pencarian muncul di baris pertama tabel yang bergerak secara horizontal ke kanan. Fungsi VLOOKUP adalah salah satu fungsi yang masuk pada kategori lookup serta reference dalam indeks, math, dan VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP merupakan salah satu fungsi yang termasuk ke dalam kategori lookup dan reference. Saya akan menunjukkan cara pengaplikasiannya. Rumus dari VLOOKUP sendiri yaitu di sini kita mencari value-nya. Lookup value-nya itu untuk soal pertama itu yaitu ada di sini. Kata kuncinya ada di matematika karena kita akan mencari potongan jabatan dari tabel di bawah sini yang horizontal ke kanan. Caranya adalah setelah menentukan ininya, kita harus select ini. Kita select dulu ya guys. Nah, setelah itu kita kunci atau absolutin si rumusnya. Lalu selanjutnya yaitu menentukan row index number-nya. Ini kan ada 2 kolom, 2 baris nih. Nah, kita ini kan memerlukan data yang ada di baris kedua, berarti kita harus tulis 2. Lalu untuk akhirnya, kenapa ini salah? Karena ini harus kita kali sama ini. Nah, ketemu hasilnya. Jadi total potongannya jabatannya itu segini. Lalu untuk itu kita ketik. Kita tarik biar semuanya terlihat. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang pengaplikasian fungsi VLOOKUP pada soal kali ini. Terima kasih.